Saya senang Halo. kita bersama-sama pada saat ini boleh berkumpul di suasana kebaktian. Saya ingin katakan bahwa nanti di sorga kita akan bertemu seperti ini. Namun bukan hanya PCM. Kita akan buat reuni besar di mana semua umat-umat Tuhan yang percaya akan bisa bersama-sama apa? Memuji nama Tuhan, menyembah Dia. Dan yang paling luar biasa kita akan lihat nanti, kita akan saksikan bagaimana Yesus ada di tengah-tengahnya. Hanya masalahnya adalah apakah tiket yang saya sudah pegang, tiket yang sudah diberikan kepada saya akan gunakan. Saya akan masuk lewat gate, saya akan datang ke venue-nya, saya akan hadir untuk bisa masuk kerjaan surga. Saudara-saudara semua, khususnya adik-adik kami di sini, pada saat ini saya akan gunakan waktu untuk mempelajari, untuk berbagi firman Tuhan, di mana seperti yang saya sebutkan, saya berikan judulnya Faith First. Kenapa saya katakan Faith First? Imanlah yang apa? Yang pertama, karena eksistensi kita. Saya katakan, karena saya suka sejarah adik-adik, walaupun itu minor saya di Ayas, namun saya melihat bahwa gereja ini terbentuk oleh karena apa? Orang-orang muda. Saya mau katakan bahwa pekabaran 3 malaikat ini diberikan kepada orang yang punya jiwa muda. Ingat, tadi telah disinggung. Ketika Yohanes di Pulau Patmos menerima, dia sudah usia tua. Namun, dari usia muda dia sudah bersemangat. Dan semangat tersebutlah yang perlu ditularkan kepada orang-orang muda kita pada saat ini. Kenapa saya katakan perlu ditularkan? Karena begini, salah satu kesulitan yang salah satu situasi yang sangat sulit untuk dihadapi mahasiswa ketika mereka berkuliah di mana? Di luar. Saya masih ingat dulu teman-teman saya ketika saya baru tamat dari UNAI, ada teman-teman seusia saya jurusan kedokteran, masih berkuliah. Saya tanya, kenapa lu? Sorry, saya harus extend sampai 8-9 tahun untuk tamat kedokteran. Yang harusnya kami yang hanya 4 tahun, adik-adik, mereka 8-9 tahun. Apa masalahnya? Masalahnya karena hari apa? Hari Sabat. Ada lagi yang sifatnya apa? Sifatnya personal. Dosen saya tidak suka sama orang Kristen. Banyak hal. Sehingga mereka terus didoakan. Bahkan saya mau katakan kepada adik-adik semua, tidak sedikit yang give up. Banyak yang give up mengatakan, oke lah, saya ambil hal tersebut. Namun pada saat ini, saya ingin kita refresh lagi. Kita flashback. Kenapa adik-adik saya kita semua ada di sini? Saya akan pakai screen ya. Judul khotbah saya pada saat ini adalah Faith First. Ini saya sudah siapkan tadi. Bisa lihat di screen ya. Nah, kenapa saya katakan Faith First? Tadi saya mau bahas ekspositori Alkitab dari buku Lukas, namun saya pikir-pikir kalau itu sudah biasa dan bisa didapati di mana-mana. Saya mau cenderung ke sejarah. Ketika adik-adik semua melihat foto-foto di mana? Di gambar ini. Semuanya berjenggot. Semuanya muka tua. Semuanya sepertinya apa? Tidak ada yang usia muda lagi. Namun saya mau katakan, mereka ini memulai pekerjaannya, memulai pelayanannya ketika mereka masih muda. Ellen White, James White, Uriah Smith, Jane Andrews, John Harvey Kellogg, John Norton Loughborough. Ini adalah kalangan muda ketika gereja Advent belum terbentuk. Dan sebagai landasan dasar firman Tuhan pada saat ini, saya akan ambil dari 2 Timotius 1:12 dikatakan demikian. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Lihat garis merah, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Statement ini merupakan statement Rasul Paulus. Adik-adik. Mungkin boleh di-mute, ada saya dengar suara apa? Ada gesekan di-mute mungkin oleh host. Oke. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? For I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard until the day what has been entrusted to me. Saya mau bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Kalimat ini merupakan kalimat Rasul Paulus, yang dulunya bernama Saulus, yang merupakan seorang apa, adik-adik semua? Seorang pembunuh, saya katakan pembunuh, pengejar orang-orang Kristen, orang yang membinasakan firman Tuhan. Namun ketika Tuhan mengubah dia diubahkan
melalui pertobatan yang radikal, oleh suatu mukjizat, saya katakan, oleh suatu apa? Suatu kejadian yang luar biasa di mana dia dibutakan Tuhan dalam pergantian kemana? Ke Damsyik, saudara. Artinya apa? Namun ketika dia tulis ini, dia menulisnya, dia bersama dengan, saya katakan, asistennya, seorang pemuda yang bernama Timoteus. Dia yakinkan, dia katakan begini, I know to whom I have believed. Saya tahu, saya yakin kepada siapa aku percaya. Nah, itu sebabnya saya katakan, inilah apa? Iman tersebut. Lalu, ada pertanyaan, pendeta, bagaimana dan apa iman tersebut? Kalau ada dilihat di sini, maka saya coba ambil beberapa kutipan dari berbagai sumber. Apa iman tersebut? Ada yang mengatakan, faith is an active trust in what you have good reason to believe is true. Iman adalah satu kepercayaan di mana engkau meyakini dengan alasan yang baik dan mempercayai bahwa itu apa? Benar. Ada juga mengatakan faith is seeing light with your heart when all of your eyes see is darkness. Iman adalah apa? Ketika engkau melihat dengan hatimu suatu terang atau cahaya, di saat mata badanimu melihat apa, adik-adik? Kegelapan. Iya, ada juga mengatakan iman adalah apa? Berdoa saja dan serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan membantu melaksanakan apa yang engkau percayai. Ada juga mengatakan imanlah kepercayaan kepada Yesus, trust in the Lord. Dalam buku Ibrani dikatakan apa? Faith adalah apa dikatakan di situ? Is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Adalah suatu keyakinan, kepercayaan dari apa yang kita harapkan, walaupun kita tidak dapat apa. Lihat, banyak yang lainnya, bahkan dikatakan iman adalah semua hal yang berhubungan dengan siapa? Yesus. Saya mau tanyakan. Saya mau kita ambil bahasa aslinya, itu bahasa apa? Bahasa Ibrani dan Yunani. Dalam bahasa Ibrani, iman itu dalam Alkitab dikatakan emunah. Emunah. Saya mau informasikan bahwa emunah ini, bahwa Ibrani ini mirip seperti Arab. Kita baca dari kanan ke kiri, adik-adik. Artinya apa? Belief, percaya, atau kepercayaan. Bahkan dalam Perjanjian Baru digunakan kata pistis atau kata akarnya pistis atau pisteo. Artinya apa? Mempercayai, to believe, dan to apa? Menerima. Itulah iman. Saya dengan kata lain, iman itu adalah apa? Mempercayai bahwa hal-hal tersebut benar dan menerimanya dalam diri sendiri apa yang dikatakan orang tersebut. Tentunya kalimat orang di sini merefer kepada siapa? Yesus. Artinya iman. Ketika saya punya iman, saya percayai, saya terima apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kabarkan. Ketika saya punya iman, ketika Yesus mengatakan A, saya harus laksanakan A. Ketika Yesus mengatakan B, saya harus laksanakan B. Masalahnya sekarang adalah banyak di antara kita yang hanya yang hanya mengetahui teori. Katakanlah kami para pendeta, boleh jadi kami hanya tahu teori. Oh, ini iman, oh ini kepercayaan, atau doktrin lainnya. Tapi ketika tiba pada implementasi atau aplikasi, maka akan sangat sulit menerapkannya. Namun saya ingin katakan, iman adalah apa? Mempercayai dan melakukan dan menerima apa yang Yesus katakan. Kenapa saya katakan kita bahas mengenai iman? Semua bermula dari iman orang muda. Kalau saudara lihat gambar di screen, maka dikatakan perintis Advent pertama kali memulai pekerjaan mereka ketika mereka masih remaja. Saya quote di sini Ellen Harmon White, John Lohborough, John Nevin Andrews, Uriah Smith, dan John Harvey Kellogg. Mereka adalah orang muda dan remaja ketika mereka membuat satu dampak yang positif bagi gereja Masih Advent. Mereka sangat cerdas, mereka berapi-api. Saya katakan, kita di PCM ini sangat berapi-api. Adik-adik semua, saya melihat aura wajah kita semua punya semangat. Kenapa? Karena kita yakini bahwa kita sudah ada di kapal yang benar. Namun saya ingin katakan kepada kita, ketika adik-adik ada di kapal yang benar ini, jangan berharap bahwa kita akan dilindungi oleh kapal ini. No.
Tidak ada satu kapal yang melindungi kita. Kapal adalah hanya tempat di mana kita boleh berpijak, di mana kita boleh belajar, di mana kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun ketika itu tiba kepada iman saudara, maka itu antara saudara dengan siapa? Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang muda yang memulai. Namun fenomena yang terlihat pada saat ini mungkin udah mulai berubah ya, udah mulai bergeser. Tapi 5, 10, 15 tahun lalu, terlihat banyak gereja Advent masih belum berani memberikan kesempatan kepada orang muda untuk menjadi decision maker di mana? Di gereja. Bahkan mereka hanya dianggap sebagai apa? Secondary member, apa istilahnya? Anggota jemaat kedua. Tapi saya mau katakan, semua yang ada sekarang bermula dari iman orang muda. Bahkan satu survei ini saya kutip dari internet, adik-adik dikatakan 59% of millennials raised in a church have dropped out and they are trying to tell us why. 59% orang-orang muda pada zaman yang dibesarkan pada zaman milenial ini keluar dari gereja dan mereka mencoba untuk mengatakan kepada kita kenapa kami keluar. Salah satu adalah apa? Banyak gereja terjebak dalam jurang pemisah antara anggota yang lebih tua dan anggota yang lebih muda. Banyak juga gereja yang sepertinya belum bisa memberikan tanggung jawab kepada orang-orang muda. Bahkan banyak juga konsep dalam gereja yang cenderung tradisional yang mengatakan bahwa orang-orang muda lah tiang-tiang gereja masa depan. Tadi kenapa di awal saya katakan orang-orang muda tiang gereja masa kini? Karena orang-orang muda harus diberikan kepercayaan. Saya mau tantang adik-adik semua. Coba kalau ada istilah sekarang, istilah Jokowi, apa namanya istilah sekarang? Bisnis yang seperti Gojek, seperti yang lain-lainnya semua itu. Itu siapa? Itu karena semangat muda. Bukan orang-orang yang sudah tua bangka atau yang sudah tua, mohon maaf. Nah, intinya apa? Ketika gereja Masjid hari pertama dibentuk, remaja dan dewasa muda yang memegang banyak posisi pimpinan dan membantu mengubah gereja menjadi organisasi seperti sekarang ini. Ada buktinya, kita lihat. Ingat, coba saudara adik-adik lihat di screen, Ellen Harmon baru berusia 17 tahun ketika dia menerima visi dari Tuhan. Ketika dia menerima penglihatan itu, dia takut dan kalau tidak ada orang yang mau mendengarkan dia. Nah, saya kasih garis merah di sini adik-adik. Bahkan dia berharap, katanya apa? Coba adik perhatikan di sini. Dia berharap dan dia berdoa sepanjang hari agar Tuhan tidak membuat dia memberitahu orang lain. Tapi Tuhan punya rencana lain. Kenapa Ellen G. White takut? Adik-adik, kalau adik-adik lihat, saya suka bikin video-video sejarah di YouTube. Ada 2 orang yang Tuhan gunakan menerima khayal sebelum Ellen G. White dan sudah Ellen G. White. Yaitu apa? William Foy dan Hazen Foss. Nah, sama seperti Ellen G. White yang takut memberitakan ke orang karena mereka punya pikiran begini. Who am I? I'm nobody, kan begitu. I'm nothing. Kenapa Tuhan kasih ke saya? Sehingga mereka bergumul. William Foy, Hazen Foss melakukan itu. William Foy yang luar biasa, dia berkulit hitam dan dia mendapat khayal pada saat rasialis sangat kental di Amerika. Dia terus berdoa. Namun William Foy dia kabarkan. Hazen Foss dia sembunyikan, dia tutup, tidak mau. Ellen G. White begitu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya rencana lain bagi dia. Dia menghubungkan penglihatannya pada pertemuan doa di mana semua pesan itu diberikan, disingkapkan, dan Tuhan mau itu terjadi. Adik-adik semua, saya ingin katakan kepada kita semua. Coba perhatikan, dia masih muda. Dia sakit-sakitan, ini Ellen G. White ya. Dia perempuan. Tetapi Tuhan menggunakan dia sebagai apa? Alatnya. Tepatlah perkataan firman Tuhan yang mengatakan apa? Tuhan akan menggunakan orang yang mau. Dan dia akan melipat gandakan talentanya, bukan yang mampu. Tapi ketika orang itu mampu dan Tuhan mau menggunakan dia, maka di sanalah karunia tersebut akan berlipat ganda. Seorang yang sampai hanya kelas 3 SD, kemudian mempunyai masa depan penglihatan,
kemudian perempuan, masih muda, tapi coba saudara lihat sekarang ini. Adik-adik lihat semua. Salah satu gereja yang pertumbuhannya sangat pesat menurut Google, menurut survei-survei lainnya adalah gereja Masjid Advent hari ke-7. Oh, saya mau katakan, setelah 1844, ada banyak gereja, ada sekitar 8-12 gereja yang merupakan root atau apa? Cabang, bukan coba, branch dari William Miller. Dan ada yang tahu, dari semua gereja tersebut yang paling besar apa? Gereja Advent. Bahkan di Amerika, kalau adik-adik nanti Google di internet, ada sebuah gereja apa? Kristen Advent. Hanya Kristen Advent namanya, tapi nggak ada hari ketujuhnya. Mereka punya organisasi seperti General Conference, tapi mereka hanya punya anggota 60-an ribu. Kita gereja Advent, anggota kita 24 juta hingga saat ini. Karena siapa? Semua bermula dari iman orang muda. John Loughborough, coba ada dilihat. Dia dibaptis sebagai seorang Advent hari pertama ketika ia berusia 16 tahun. Saya bold di sini Advent hari pertama. Di sini adik-adik, hari pertama hanya untuk mengatakan bahwa konsep Advent dulu, itu Advent artinya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum mereka mengenal hari Sabat, mereka masih berbakti pada hari Minggu. Nah, pada usia 16 tahun dia dibaptis. Kemudian dia bergabung dengan gerakan Advent hari ke-7, 3 tahun kemudian. Artinya apa? Sebelum itu dia berkhotbah pada 17 tahun, adik-adik. Bahkan saking dengan imannya, dia menjadi pengkhotbah keliling. Bahkan dia mengumpulkan traktat dari berbagai tempat dan dia bagikan bermil-mil jauhnya. Kalau ada kesempatan dia datang ke rumah, dia ajar Alkitab. Dia terus berkhotbah sebelum ulang tahun yang ke-18. Saya bold garis ke-18, artinya apa? Waktu dia masih muda. Bahkan ketika dia berumur 18 tahun, ia meninggalkan rumah dan dikatakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ia melakukan tur dengan seorang penginjil, membantu mengadakan penginjilan sampai ke New York, ke Washington, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia punya iman, dia yakin. God has a special purpose to my life. Tuhan punya rencana yang apa? Yang indah, tujuan khusus sebagai apa? Bagi kehidupan saya. Nah, artinya itu karena iman. John Nevin Andrews. Kalau bicara nama ini, saudara, saya selalu teringat. Beberapa tahun lalu, saya selalu ingin mau sekolah di Andrews University. Tapi tidak bisa, karena apa? Ya, luar biasa biayanya. Namun saya katakan apa? Jane Andrews ketika dia masih muda dan berusia 26 tahun, ia sudah menjadi seorang teolog muda. Dan salah satu doktrin yang kita yakini bahwa binatang buas bertanduk dua dari buku Wahyu, itu merujuk kepada Amerika Serikat, dia dan timnya yang apa? Temukan. Bahkan dikatakan, dia juga yang membantu orang Advent sekarang untuk memahami Sabat itu dimulai dari matahari terbenam hingga matahari terbenam. Dulu masih ada, bukan dualisme, banyak paham. Kapan Sabat itu? 12 malam, walaupun di Kejadian 1 dikatakan, hari gelap, itulah apa? Itulah pergantian hari. Namun ini, John Nevin Andrews yang apa? Yang membakukan dan dikatakan, inilah doktrin Advent. Dan terus terang, pada zaman itu, teolog muda sangat apa? Sangat berkibar. Dan yang luar biasa dikatakan, dia juga membantu mengorganisasi gereja Advent sebagai organisasi hukum dan mempunyai properti. Bahkan ketika adik-adik ingat pada zaman dahulu, ketika ada wajib militer dan perang di Amerika, maka dia yang melobi agar umat-umat Advent yang mempercayai tidak boleh memanggul senjata untuk mendapatkan dispensasi untuk tidak berperang. Dan dia juga misionaris yang mau keluar negeri ke Eropa, ke Kanada pertama kali untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Karena apa? Karena imannya. Namun sedih, ketika wabah mirip pandemi, waktu itu influenza, wabah pandemi lah, sekarang kan COVID, dulu influenza terjadi, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal. Dan saudara boleh cek nanti itu di apa? Di sejarah. Namun dia katakan, saya akan bertemu dengan orang yang saya kasihi ketika engkau datang pada kali yang kedua. Wow, luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, semuanya ini dilakukan karena iman mereka. It's all about Jesus, katanya. Katanya, ini semua karena Yesus. Yesus yang telah apa? Telah mengorbankan dirinya untuk saya. Dan kami percaya kedatangannya akan segera.
Dan satu lagi saya beri contoh, Dr. John Harvey Kellogg. Banyak makanannya, kalau saudara makan cornflakes, segala macam, dan lain, banyak makanan-makanan vegetarian lainnya. Kalau ada tulisan Kellogg, wah inilah dia nih. John Harvey Kellogg. Walaupun pada usia tuanya nanti, usia tua ya, udah mau tua dia, ada konflik terjadi, dia meninggalkan gereja Advent, namun James dan Ellen White melihat Kellogg ketika dia masih apa? Ketika dia masih muda. Bahkan dikatakan apa? Mereka menganjurkan dia masuk ke sekolah kedokteran karena mereka berpikir, James dan Ellen White berpikir bahwa pergerakan Advent akan bergerak dari bidang kesehatan. Dan luar biasa, dia seorang yang genius, pintar. Bahkan pada zaman itu Ellen G. White, James White mau meminjamkan $1.000 untuk biaya. Saudara bisa bayangkan, $1.000 mungkin sekarang ini mungkin 200-300 juta. Dalam konsep dulu, saudara. Karena dulu $1 itu sangat berharga. Dan pada usia 23 tahun, ia lulus dari sekolah kedokteran. Dan langsung bekerja di Balai Kesehatan Advent di Battle Creek yang waktu masih sangat kecil. Yang selama 67 tahun dia pegang. Lama-kelamaan menjadi besar. Yang kalau saudara lihat nanti sejarah, Battle Creek Adventist and Sanitarium Hospital. Artinya sangat luar biasa. Dan banyak produk-produk yang dia hasilkan. Dan orang-orang banyak menginap di sana. Di sini saya tulis, dikatakan apa? Kalau orang miskin di sana, dia tidak pungut bayaran. Bahkan artis, selebritis banyak berobat ke sana. Salah satunya apa? Rockefeller, orang kaya yang luar biasa. Bahkan Kellogg juga menciptakan sanitarium, istilah sanitarium. Lalu menganjurkan diet rendah kalori, mengembangkan selai kacang, granola, serpihan panggang. Bahkan mengatakan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru. Dan penganjur awal exercising, olahraga. Dan banyak hal lainnya. Itu semua dimulai sejak dia remaja dan dewasa muda. Lagi-lagi saya katakan, semua itu karena iman kepada Yesus. Semuanya karena iman. Bagaimana sekarang? Saya ingin katakan, mungkin adik-adik sekarang punya pengalaman lain. Ada yang mengatakan, aduh pendeta, saya punya masalah di kampus. Aduh pendeta, saya punya problema di keluarga. Aduh pendeta, saya tidak bisa melakukan ini. What should I do in order to inherit eternal life? Kita katakan, apa yang saya lakukan supaya saya dapat mendapatkan kehidupan yang kekal? Apa yang saya lakukan? Ingat, Ellen Harmon White bergumul adik-adik. Dia bertanya, Tuhan, apakah ini jalan saya, Tuhan? Tuhan, apakah orang mau dengar saya? Tuhan, apakah saya akan dipedulikan orang? Tuhan, dia berkata, Tuhan terus. Perbedaan kita dengan Ellen White pada saat itu, perbedaan saya lah misalnya, ketika dulu Ellen White melaksanakan pekerjaan Tuhan, itu karena apa? Penyerahan. Sekarang banyak kita, bahkan kami saya katakan, konsep kami karena tugas mungkin, atau karena ilmu pengetahuan. Karena itu memang job description kami. Tapi dulu, dia tanya Tuhan. John Lohboro kata juga Tuhan. John Nevin Andrews, Tuhan. Uriah Smith, dia tanya Tuhan. Artinya apa? Mereka semua berseru kepada siapa? Tuhan mereka. John Harvey Kellogg juga begitu. Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Kenapa sekarang banyak orang muda meninggalkan gereja? Kenapa orang-orang muda tidak dilibatkan di gereja? Ingat, banyak orang menganggap kelima nama ini adalah orang-orang tua. Karena foto mereka diabadikan ketika mereka sudah tua. Seperti saya sekarang ini, saya nggak tahu karena COVID ini, saya akhirnya piara jenggot sama kumis. Namun yang saya katakan, mereka lah orang-orang muda ketika melakukan pelayanannya. Dan jika orang-orang ini dapat menjadi perintis yang luar biasa pada usia yang begitu muda, mengapa banyak orang berpikir hanya orang yang lebih tua yang dapat menjadi pekerja di gereja sekarang ini? Oke, saya mungkin ralat. Sudah banyak gereja sekarang ini yang melibatkan orang muda. Tapi 2-3 tahun lalu, 15 tahun lalu, wow. Saya baru pindah dari sebuah jemaat, saya tidak sebutkan sebuah jemaat yang besar di Jakarta Pusat. Ketika kami mengadakan pemilihan, selalu di panitia pemilih, kami dan tua-tua selalu anjurkan libatkan orang muda. Bahkan tua-tua jemaat kalau boleh ada kader ketika kita pilih 4 ketua, minimal 1 atau 2 itu orang muda yang mendampingi. Untuk apa, adik-adik? Agar mereka mengerti bahwa gereja ini akan menjadi tanggung jawab mereka seterusnya.
Gereja ini diwariskan oleh Tuhan. Petros, bahasa Greka, batu karang. Petros, gereja di sini didirikan. Untuk siapa? Untuk kita kembangkan. Bahkan kita pun harus dilatih untuk boleh manage gereja ini dengan baik. Hanya masalah sekarang apa? Belum semua mata sadar akan hal tersebut. Terbukti. Kurang lebih 5-6 tahun saya di sana. Semua pelayanan departemen berjalan dengan apa? Baik. Bahkan satu kutipan yang saya lihat di sini bagus. Coba saudara adik-adik perhatikan di samping. Youth without faith is a day without sun. Orang-orang muda yang bersemangat pun kalau tanpa iman sama seperti hari yang kita katakan mendung, hari yang tidak ada apa? Mataharinya. Artinya apa? Redup, mendung, redup, nggak bisa lihat apa-apa. Dan itu hanya tulisan. Namun realita yang syarat ini terjadi di gereja-gereja. Coba adik-adik perhatikan. Kadang-kala kita sebagai orang muda hanya datang ke gereja, terlambat, setelah khotbah selesai, kita langsung apa? Langsung pulang. Kenapa pulang? Ya udah. Karena kita nggak punya apa? Sense of belonging. Tidak ada sense of responsibility. Kita hanya sebagai gua datang dengar firman Tuhan, selesai itu selesai, udah. Namun Tuhan katakan, orang-orang muda harus apa? Dilibatkan. Ada sebuah ilustrasi ini luar biasa ilustrasi. Ini saya kutip dari internet adik-adik. Ada penulisnya seorang wanita yang, saya lupa namanya, yang luar biasa. Dikatakan begini, ada dulu seorang pemuda, ketika dia berusia 20 tahun, dia dibaptis, dan dia pindah ke sebuah kota, dan dia menghadiri gereja. Dan semangat orang muda ini ingin aktif di gereja tersebut. Dia datang lebih awal pas acara sekolah sahabat, dan pulang lebih akhir. Dia berusaha membantu pekerjaan dalam semua bidang, baik di sound system, baik di rekaman video atau gereja, dan dia semua aktif dalam berbagai hal. Namun ingat, konsep gereja yang seharusnya gereja apa? Orang-orang yang diasingkan, eklesia, orang-orang yang diasingkan. Walaupun sekarang banyak konsep kita gereja itu bangunan, tapi gereja apa? Orang-orangnya. Dia dikritik. Kenapa? Boleh jadi ada orang tua yang merupakan petinggi atau ada tua-tua di sana. Kenapa dia super aktif? Anak saya begini. Sehingga apapun yang dilakukan karena dia sebatang kara. Dia itu nobody, saya katakan. Bukan siapa-siapa. Dikritik, dikucilkan. Hanya diberikan tanggung jawab sekali aja. Walaupun dia sudah berusaha aktif. Akhirnya dia diangkat oleh karena desakan sebagai diakon junior. Dalam konteks ini di Amerika sudah ada junior deacon dan juga senior deacon. Jadi dan hanya memungut persembahan satu kali dalam sebulan pada sahabat ketiga. Apa? He was neglected. Dia diabaikan, adik-adik. Artinya apa? Tidak dipedulikan. Sehingga apa? Ketika orang muda ini selama 3 tahun berusaha beradaptasi diri tersebut, tapi tidak bisa. Akhirnya, dia give up. Saya tidak tahu pergumulannya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkannya. Namun, kenyataannya, akhirnya dia pun datang ke gereja pada sahabat-sahabat berikutnya. Datang terlambat, dan pulang lebih apa? Lebih awal. Kenapa adik-adik? Karena gereja tidak melibatkan siapa? Mereka. Saya baca di sini, jika orang dewasa muda ingin terlibat dalam gereja, mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus terlibat. Mereka harus meminta untuk dilibatkan. Jika mereka tidak diminta, maka dewasa muda perlu beritahu para pimpinan gereja bahwa mereka siap dilatih untuk tanggung jawab gereja. Tuhan punya pekerjaan besar bagi mereka. Nah, ini masalahnya. Cenderung kita kurang mau proaktif untuk mengatakan kepada pendeta, kepada tua-tua jemaat, mengatakan, Pastor, saya mau dilibatkan. Karena budaya Indonesia, budaya Timur agak sedikit apa? Agak sedikit, saya katakan, adik-adik, agak sedikit pemalu saya katakan. Namun, Paulus menulis kepada Timotius, dia katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu,
dalam percayamu, dalam kasihmu, dalam imanmu. Bahkan dikatakan, aku akan memberikan karunia kepadamu. Intinya apa? Orang-orang muda perlu dimaksimalkan. Bahkan Ellen G. White dalam tulisannya kepada orang-orang muda, Testimonies for the Church, volume 7, halaman 64, dikatakan, The Lord has appointed the youth to be His helping hand. Tuhan telah menetapkan orang-orang muda untuk menjadi tangan baginya. Wow. Coba kalau saya lihat kalimat ini, the Lord has appointed. Artinya, saya mau katakan kata appointed di sini, bahwa Tuhan sudah merencanakan, sudah memilih, sudah apa? Sudah mendesain orang muda untuk menjadi apa? Tangan baginya. Bahkan dalam Education halaman 271 dikatakan, with such an army of worker as our youth, rightly trained, might furnish how soon the message of crucified risen and soon coming Savior might be carried to the whole world. Dengan sepasukan orang-orang muda yang mau bekerja, yang terlatih dengan baik dan diasah untuk melakukan pekerjaan ini, how soon? Maka segeralah pekabaran mengenai Yesus disalib, dia bangkit, dan kedatangannya akan bisa disebarkan, dibawa ke seluruh mana? Ke seluruh dunia. Bahkan dalam message yang People halaman 75 dikatakan apa? It was, ini Ellen G. White menulis, it was 1892, 1893 that message were given, diberikan, suggesting that our young people should be organized. Orang-orang muda harus diorganisir ke dalam suatu apa? Suatu kelompok atau suatu grup yang mau bekerja untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dan from this suggestion has developed to the Young People Society of Missionary Volunteer. Dan biarlah pekabaran yang saya sampaikan ini akan dikembangkan untuk dimanifestasikan kepada orang muda untuk menjadi missionary volunteer, menjadi juru kabar sukarela Tuhan. Which has proved to be such a lifting and holding power in the lives of Advent youth all around. Yang akan mereka buktikan, akan mereka implementasikan dengan membawa pekabaran yang luar biasa ini dalam kehidupan mereka di kehidupan Advent atau di seluruh Advent, di seluruh apa? Dunia ini. Artinya apa, adik-adik semua? Tuhan punya rencana bagi adik-adik dan bagi saya. Lalu, apa yang orang muda harus lakukan di jemaatnya? It's all about faith. Ini saya kutip dari ada satu website mengenai Episcopal Church di mana mereka sangat aktif, dan luar biasa. Saya juga kutip dari PCM website. Karena saya diminta oleh PCM kemarin, saya coba cek-cek di internet PCM. Dan saya tahu Jiwan Moon itu orang yang luar biasa. Pernah kami ketemu tahun berapa ya? 2 tahun lalu. Di sana. Jadi ya, dikatakan begini, pelayanan kaum muda sangat penting untuk membantu para remaja berintegrasi dalam komunitas gereja yang lebih besar dan antar generasi. Adik-adik, coba adik-adik perhatikan gereja adik-adik sekarang. Apa yang kurang? Apa yang jomplang? Coba lihat kalau ada tamu yang datang. Saya perhatikan. Ketika saya melayani di Ben Hill, Sabat siang, banyak tamu-tamu orang-orang muda yang hadir. Namun ketika Sabat belum selesai, mereka sudah pulang. Kenapa? Tidak ada yang rangkul. Nah, melihat itu akhirnya ketua pemuda, ya saya senang ada seorang ketua pemuda yang dekat dengan saya waktu itu. Dia langsung rangkul. Saya katakan, tolong. Rangkul. Dia rangkul, diajak bicara sampai potluck. Akhirnya apa? Nah, ini efek ketika orang muda mau terlibat, ketika orang muda mempunyai sense of responsibility, sense of belonging terhadap jemaatnya, maka dampaknya sangat besar, efeknya sangat besar. Dan dia bisa menjadi apa? Penghubung, bisa menjadi bridge antar generasi. Dan ingat, dengan pelayanan orang muda seperti itu, nomor 2 dikatakan, maka orang muda akan menolak status quo yang mempersepsikan orang muda sebagai anggota kedua di gereja. Bahkan dikatakan apa? Membantu gereja tetap relevan dengan dengan visi dan misi. Yang ketiga, pelayanan kaum muda berfokus pada mengundang mereka yang belum menjadi bagian dari gereja dalam narasi yang lebih dalam rencana Allah. Artinya apa?
Ini tugas kita, adik-adik. Tugas orang-orang muda. Ingat, saya selalu katakan di mana saya melayani. Pastor as a trainer. Pendeta sebagai pelatih. Bukan sebagai Superman. Namun sekarang di banyak gereja, kalau adik-adik perhatikan, banyak para pendeta bertindak seperti Superman. Ada A, dia, ini B, dia, C, dia, E, dia, F, dia. Apa tugas yang lain? Nah, dalam konteks ini perlu apa? Konsep apa? Pendelegasian. Banyak, biarlah kita sebagai gereja, sebagai tubuh. Saya katakan, orang-orang muda harus apa? Harus banyak apa? Terlibat. Ketika orang-orang muda sekarang suka ke mall, ketika budaya gereja Advent sekarang sudah bergeser, dulu sangat diharamkan nonton apa adik-adik? Nonton bioskop. Sekarang saya mau katakan karena ini bergeser, saya katakan mereka sudah seperti biasa nonton bioskop. Bahkan banyak konsep dalam pikir, daripada gua nonton di rumah, antara aneh-aneh, mendingan gua kemana? Ke gereja. Dan banyak lainnya. Namun saya ingin katakan, Tuhan punya rencana bagi orang-orang muda, bagi adik-adik semua. Bahkan dikatakan, pelayanan kaum muda mengingatkan gereja bahwa para remaja bukan anggota tubuh yang terpinggirkan. Nah, ini luar biasa. Ketika orang muda seperti dinamit, saya mau katakan dinamit. Kalau dinamit itu bergerak, adik-adik, boom, push, meletus. Ketika orang muda menjadi dinamit, maka gereja akan terbangun. Wow. Ini rupanya orang muda kami. Sehingga mereka akan apa? Melihat bagaimana potensi tersebut yang kalau dimaksimalkan sedemikian rupa akan menjadi apa? Luar biasa. Dan yang nomor 5, pelayanan kaum muda membantu gereja fokus pada jalan Yesus yang melampaui tradisi, dogma, dan pekerjaan. Nah, di sini saya coba agak sedikit fokus. Ingat, gereja kita, saya mau katakan gereja kita hingga saat ini sebuah gereja yang stabil. Sehingga ada tradisi-tradisi yang baik yang masih stabil. Namun saya mau katakan, kalau seandainya adik-adik mau lebih apa? Mau lebih inovatif, maka selama itu fokus kepada Yesus dan tidak melanggar norma-norma yang ada, maka dikatakan itu sangat membantu gereja. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Contoh, dulu virtual worship mungkin agak aneh. Tapi sekarang virtual worship apa? Sangat diminati. Dulu mungkin banyak hal-hal yang belum bisa diterima. Tapi sekarang semua bisa diterima. Saya katakan bergeser karena zaman. Namun ingat, konsep the remnant. Bagaimanapun zaman ini, namun umat-umat Tuhan harus punya kualitas iman, kepercayaan, keyakinan sama seperti remnant, umat yang sisa pada masa yang lalu. Bahkan dikatakan, fokus pada jalan Yesus melampaui tradisi, dogma, dan pekerjaan. Artinya apa? Saya katakan lagi di awal tadi, it's all about Jesus. Inilah iman tersebut. Saya akan memprioritaskan Yesus dari segalanya. Saya akan memprioritaskan pekerjaan Tuhan dari segalanya. Saya akan berhubungan terus-menerus dengan Tuhan untuk kehidupan saya. Nah, 5 ini dilakukan di jemaat, maka adik-adik akan bisa menjadi mercusuar di kampus kita. Oh, maksudnya bagaimana? Sebagai seorang mahasiswa yang berkuliah di luar, coba adik lihat gambar itu, ada kampus, church, and community. Ini dari PCM saya ambil. Maka dari 3 ini, ketika adik-adik aktif di gereja, komitmen kepada Yesus, ketika adik-adik berhubungan terus dengan Yesus, ketika kita semua mau melakukan pekerjaannya, maka kita akan jadi terang yang bercahaya dan tidak padam dimanapun kita berada. Baik di kampus, ataupun di community. Apa artinya jadi terang? Kalau kita melihat lilin, ketika ada kegelapan, hanya adik-adik pasang lilin satu, itu akan menerangi seluruh ruangan. Asal terang. Namun kebanyakan sekarang, bukan di grup ini ya, bukan di PCMC ini, mungkin di tempat lain adik-adik ya. Ketika dia masuk kampus, terang itu, dia bawa lilin, namun ketika ada angin berhembus, lilinnya apa? Mati. Dan dia pun sama akhirnya berada dalam kegelapan. Jadi dikatakan, apa? Let your light shine. Biarkan terangmu
bercahaya. Let your light shine. Karena apa? Karena kita, apa dikatakan Alkitab, kita the light of the world, terang dunia tersebut. Lalu yang kedua, kabarkan Yesus melalui perbuatan kita. The way how we live, the way how we act. Jadi perbuatan kita, pola hidup kita, apa yang kita lakukan. Karena terus terang, mungkin tidak banyak perhatikan, namun ketika kita dare to be different atau berani tampil beda, maka wow, akan terlihat apa? Perbedaan yang signifikan. Lalu menjadi mahasiswa mesti yang aktif dan memiliki passion yang melayani. Konsep melayani di sini apa? Terlibat dalam berbagai kegiatan. Bahkan mau melayani. Kalau kami dulu ketika di Unai, kita mau nyanyi, suka nyanyi kuartet, suka terlibat di senat, semua. Kadang-kadang bukan karena mau melayani, supaya terlihat oleh teman-teman yang lain. Atau mungkin kita naksir sama ada teman perempuan, supaya dilihat gue lebih aktif. Jadi ada fokus-fokus tersendiri. Namun dikatakan di sini, passion-nya adalah how to serve the Lord through community, through kampus. Bukan to serve the Lord on purpose, dengan tujuan khusus yang lain. Tapi apa? Melayani untuk Dia. Lalu menjadi pengaruh di kalangan apa? Mahasiswa. Artinya, jangan jadi apa? Jadi pengaruh yang buruk, tapi apa? Menjadi pengaruh yang baik di kalangan mahasiswa, teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling penting saya katakan, tetap berhubungan dengan Dia, melalui berdoa dalam segala situasi. Dan tetap berhubungan secara pribadi dengan siapa? Dengan yang Yesus. Inilah yang harus dilakukan. Kalau ini kita lakukan, saya percaya, saya yakini, saya imani, kita akan jadi apa? Mercusuar, juru kabar Tuhan, terangnya. Kenapa? Sama seperti Ellen G. White, John Loughborough, John Nevin Andrews, Uriah Smith, kemudian Harvey Kellogg. Bahkan saya lupa tulis satu wanita. Saudara bisa lihat di YouTube saya atau juga di Facebook nanti. Seorang bernama Rachel Oaks Preston. Seorang wanita yang menobatkan satu kampungnya di Washington sana, desa di Washington, Amerika, hanya karena perbuatan adik-adik. Ketika orang lain setiap hari Minggu, setiap hari Sabat mencuci, setiap hari Sabat menyalakan api, belah kayu, bermain, apa yang mereka buat? Mereka tidak memasak, mereka tidak melakukan pekerjaannya, mereka tidak membuat apa-apa. Ketika di mereka, Rachel Oaks Preston dan putrinya ini, mempelajari mengenai Sabat. Sehingga apa? Beberapa tahun kemudian, ketika pegawai datang, mereka yang saja bergereja pada hari pertama, berubah masuk kepada hari apa? Hari ke-7. Itu membuat namanya dikenal sebagai pelopor pergerakan Advent. Saudara bisa cek nanti di internet, Rachel Oaks Preston. Atau lihat di saya punya YouTube, ada juga di situ. Nah, yang saya mau kata apa? Inilah menjadi pengaruh. Mereka tidak mengabarkan doktrin, hari Sabat enggak. Pertama mereka mulai dari kehidupan mereka. Lalu ketika ada orang yang bertanya, dia katakan apa? Kita memelihara hari Sabat. Dan luar biasa. Namun coba lihat sekarang, saya banyak ikut grup adik-adik di Facebook, di mana-mana itu, berdebat semua. Berdebat mengenai, Godhead, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berdebat mengenai mana yang benar, division segala macam, berdebat mengenai doktrin keselamatan oleh iman, keselamatan oleh perbuatan, banyak sekarang saudara. Saya hanya ingin tekankan, ingin katakan di grup ini, ketika engkau sudah memiliki terang tersebut, ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, jadilah terang, jadilah pengaruh yang baik. Show it through your life. Show it through the way how you live. Show it through apa? Through your act. Artinya perbuatan kita. Bukan hanya apa? Bukan hanya teori. Saya tidak akan bicara panjang-panjang adik-adik semua. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 11.39. Nanti ada kita diskusi nanti 15 menit. Intinya apa? Ketika orang-orang muda pada zaman dahulu bisa mengatakan begitu, maka kita pun bisa. Sekali lagi saya ingin ulang, Rasul Paulus berkata, ketika dia sudah melewati kelaparan,
ketika dia sudah melewati ombak, ketika dia hampir mati, ketika dia tidak makan, ketika dia dipenjarakan, ketika dia sudah melewati semua itu, dia katakan apa? For I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Aku tahu kepada siapa aku percaya, hanya kepada Yesus yang telah membutakan mataku, yang telah memanggil aku dalam perjalanan ke Damsyik, yang telah membuat aku menjadi seperti sekarang ini, bahkan telah memilih aku untuk menjadi hambanya. Bahkan apapun yang terjadi kepadaku, aku tidak takut. Bahkan dia pernah berkata, bagiku apa? Hidup adalah siapa? Kristus, dan mati apa? Keuntungan. Artinya apa? Ketika seorang sudah memiliki iman, ketika iman menjadi prioritas pertama dalam hidupnya, tidak ada satupun yang dia takutkan. Tidak ada satupun yang dia khawatirkan. Tidak ada satupun yang membuat dia mundur. Dia akan maju. Dia akan berjalan ke depan mengatakan, I have decided to follow Jesus. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Based on his experience. Berdasarkan pengalaman dia. Pertanyaannya sekarang, pengalaman apa yang kita telah alami kalau kita tidak mau berhubungan langsung dengan Tuhan? Kalau kita hanya mengikuti kehidupan ini sebagaimana biasa, saya mau katakan, setiap kita punya pengalaman, punya pergumulan hidup. Bahkan kami sendiri, pergumulan hidup. Namun, firman Tuhan mengatakan, ketika kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa penebus kita, maka kita akan mengatakan, I have decided to follow Jesus, dan aku tidak takut apapun. Dan kalimat yang luar biasa seperti Paulus mengatakan, I know to whom I have believed. Ayub juga mengatakan pada itu, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu dia hidup. Ketika dia memberikan berkat kepadaku, masakan aku tidak bisa menerima sesuatu daripada adik-adikku semua di PCM ministry ini. Adik-adikku semua, jangan pernah mundur. Jangan pernah undur. Ketika kalian sudah memulai suatu pelayanan yang luar biasa seperti ini, maju terus. Akan banyak tantangan, rintangan, halangan dari semua aspek, dari gereja, dari keluarga, dari teman, dari siapapun itu. Namun saya ingin yakinkan, semua dimulai dengan tantangan. Gereja Advent terbentuk dengan tantangan. Ellen White dan teman-temannya memulai gereja ini dengan tantangan yang besar. Namun apa? Ketika mereka meminta panduan, tuntunan Roh Kudus, semua mereka lewatinya. Dan sebagai bagian akhir, saya akan bacakan di sini. Ada di Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Yesus mengatakan, tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang telah kuperlihatkan kepadamu. Inilah panggilan Yesus pada siapa, saudara? Rasul Paulus. Dan panggilan ini pun menjadi panggilan dia untuk kita semua. Saya buat logo PCM di sana. Panggilan ini pun sama untuk semua anggota Public Campus Ministry. Di Jakarta Local Conference, dimanapun itu. Dia katakan, bangun, berdiri. Ketika aku menampakkan diri kepadamu, aku telah menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Untuk itu jangan mundur. Jangan berpikir hal yang lain. Maju terus. Stand firm. Berdiri teguh. Stand firm to the right. Berdiri untuk apa? Untuk kebenaran. Kalau itu kita lakukan, saya percaya, saya imani, saya yakin, kita semua akan Tuhan gunakan menjadi alatnya. Dan soon, sebentar lagi, Tuhan akan deklarasikan, akan datang di awan-awan mengatakan, sabaslah kamu, hai hambaku yang setiawan. Pertanyaan buat kita semua, anggota Public Campus Ministry, maupun semua menyaksikannya lewat media lainnya. Apakah saya sudah menjawab panggilan Tuhan? Apakah kata bangun Tuhan, kata berdiri Tuhan kepada saya, sudah saya jawab dan mengatakan, seperti yang saya katakan, Here my Lord, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau instead of kita katakan, Here my Lord, kita mengatakan, Oh Lord, wait for a while. I have to do something in our family. Tunggu Tuhan, masih ada yang saya urus di keluarga saya. Masih ada yang saya take care dalam bisnis saya, atau apapun itu. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan punya special purpose
buat adik-adik, buat saya, dan buat kita semua. Untuk itu, terima panggilan Tuhan. Bangun, terima panggilan Tuhan. Imani kata-katanya. Dengan demikian, ketika para pionir muda bisa melayani Tuhan, meninggalkan legacy atau warisan kepada kita seperti sekarang ini, maka adik-adik dan kita semua pun bisa. Saya percaya, di bawah koordinator atau ketua PCM sekarang ini, saya tidak tahu siapa, maka PCM ini akan terus maju, dan tantangan depan akan bisa dilewati dengan pertolongan Tuhan, dan meminta tuntunan Roh Kudus hari demi hari. Semoga Tuhan berkati kita, Tuhan berkati, amin.